Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya Tanyun yang sedang berada di rumah lelang meminta Tan Taizongde untuk segera menemukan kain kasa bernapas kura-kura yang bisa menutupi auranya. Dan setelah itu Tanyun juga meminta Tan Taizongde untuk mengantarnya ke Xianmen untuk menyelamatkan Sen Subing. Kemudian setelah itu Tanyun berkata lagi kepada Tan Taizongde, "Oh ya, karena Anda telah menemukan bahan ramuan yang aku inginkan, aku akan memberi Anda resep pemurnian. Tetapi aku akan memberikan resep pemurnian itu setelah aku menyelamatkan Subing. Karena menyelamatkan orang lebih penting dan aku akan membicarakan sisanya nanti," ucap dari Tanyun. Mendengar ini Tan Taizongde hanya terdiam. Lalu melihat Tan Taizongde hanya terdiam, Tanyun pun kembali berbicara, "Anda jangan khawatir, aku juga akan membawa bahan ramuan yang telah Anda temukan setelah aku menyelamatkan Subing, dan aku akan bertransaksi lagi dengan Anda," ucap dari Tanyun. Mendengar itu, Tan Taizongde pun tersenyum dan merasa lega. Dan pada saat yang sama di kediaman tetua ke-12 yaitu Luwu. Tetua ketiga Pang Shiyuan berkunjung ke tempat Luwu. Dan Pang Shiyuan berkata kepada Luwu, "Aku sangat berterima kasih kepadamu, karena telah menjadikan anakku sebagai murid langsung ayahmu di Xianmen. Dan aku akan meminum 3 gelas anggur sebagai rasa hormatku kepadamu," ucap dari tetua ketiga. Mendengar itu Luwu pun berkata, "Hahaha sama-sama saudara Pang Xiyun. Karena saudara Pang Xiyuan telah membunuh Tanyun, jadi sudah sepantasnya aku membantumu. Dan selain itu anakmu Pantong adalah anak yang hebat dan berbakat jadi dia layak menjadi murid langsung ayahku," ucap dari tetua ke-12. "Hahaha terima kasih saudara Luwu. Semoga Anda akan segera menjadi kepala divisi. Aku akan mendukungmu," ucap dari Pang Shiyuan. Lalu Pang Shiyuan melanjutkan pembicaraannya. "Saudara Luwu, kali ini kemungkinan kepala Tang tetua Xianmen, hidupnya tidak akan lama lagi. Dan jika kepala Tang mati, sudah pasti Sen Subing juga akan segera mati. Dan jika itu terjadi, ayahmu akan menjadi kepala Xianmen yang baru. Dan saudara Luwu akan menggantikan posisi Sen Subing dan menjadi kepala divisi," ucap dari Pang Shiyuan. Mendengar itu, tetua ke-12 hanya tersenyum dan kemudian tertawa. Setelah itu, Pang Shiyuan kembali bertanya kepada Luwu, "Saudara Lu, apakah kamu tahu siapa orang yang telah membunuh Sun Anbe dan keponakanku Pang He? Aku sudah lama menyelidikinya, tapi sampai sekarang belum ada petunjuk sama sekali," ucap dari Pang Shiyuan. "Aku tidak tahu, tapi orang itu telah melakukan hal yang sama sepertimu. Dia telah menghapus jejaknya, sehingga binatang pengendus jiwa tidak bisa melacaknya," ucap dari Luwu. Mereka berdua pun terus berbincang sambil minum anggur. Lalu 1 jam kemudian, anak buah Tang Taizongde yang diperintahkan untuk mencari kain kasa bernafas kura-kura telah kembali ke rumah lelang. Setelah anak buah Tang Taizongde tiba di rumah lelang, dia menyerahkan kain kasa bernafas kura-kura kepada Tanyun. Pas waktu itu Tanyun membeli kain kasa kura-kura yang hanya bisa menyembunyikan auranya dari kultivator tingkat penyempurnaan jiwa janin saja. Tetapi sekarang Tanyun akan membeli kain kasa kura-kura yang bisa menyembunyikan auranya dari kultivator di tingkat alam jiwa ilahi. Kemudian setelah menerima kain kasa bernafas kura-kura, Tanyun pun langsung memakainya dan langsung berjalan menuju pintu ruangan untuk pergi ke Xianmen dan Mai. Tanyun berjalan keluar ruangan dipimpin oleh Tang Taizongde, dan kemudian Tanyun dan Tan Taizongde memasuki teleportasi untuk pergi ke Xianmen dan Mai. Dan kemudian beberapa saat pun berlalu, kini Tanyun dan Tan Taizongde tiba di Xianmen. Dan lalu Tan Taizongde memimpin Tanyun untuk pergi ke ruangan kepala Tang.
Namun pada saat akan masuk ruangan, Tan Tai Zongde melihat 36 orang yang sedang berkerumun di depan pintu. Melihat ke-36 orang itu, Tan Tai Zongde pun menyapa orang-orang itu. Kemudian salah satu orang itu pun kembali menyapa Tan Tai Zongde, dan berkata, "Oh, ternyata ada Laude. Angin apa yang membuat datang ke sini?" Ucap dari pria tua. Tan Tai Zongde pun hanya tersenyum. Melihat Tan Tai Zongde hanya tersenyum saja, pria tua itu berkata lagi, "Laude, siapa orang di belakangmu itu?" Ucap dari pria tua itu. Tan Tai Zongde pun tidak menjawab pertanyaan itu. Tan Tai Zongde hanya mengatakan bahwa tujuannya datang ke sini untuk menemui Kepala Tang. Ucap dari Tan Tai Zongde. Pada saat Tan Tai Zongde selesai berbicara, tiba-tiba sosok pria tua muncul, dan berkata, "Laude, maafkan aku, karena tetua kedua Xianmen sekarang telah dieksekusi, dan tetua ketiga juga sedang menghukum Sen Subing. Jadi sekarang aku yang ditugaskan untuk menjaga Xianmen. Oleh karena itu aku tidak bisa membiarkan kalian masuk, karena sekarang Kepala Tang sedang sakit keras." Ucap dari sosok pria tua itu. Pria tua itu adalah tetua keempat Xianmen dan Mai, dan juga pria tua itu adalah ayahnya Lu yang bernama Lui. Mendengar perkataan dari tetua keempat Xianmen, Tan Tai Zongde pun langsung berbicara kepada Tanyun, "Senior, sekarang Anda bisa menjelaskannya kepada tetua keempat." Ucap dari Tan Tai Zongde. Mendengar Tan Tai Zongde memanggil Tanyun senior, tetua keempat pun terkejut dan langsung memberi hormat kepada Tanyun. Setelah itu, Tanyun pun berkata, "Baiklah, dewa ini akan memberitahunya." Ucap dari Tanyun yang mengaku sebagai dewa. Mendengar Tanyun mengaku sebagai dewa, semua orang pun terkejut dan hatinya ketakutan, termasuk tetua keempat. Tanyun kemudian melanjutkan perkataannya. "Dewa ini adalah gurunya Sen Subing, dan dewa ini ingin membawa pergi muridku Sen Subing." Ucap dari Tanyun. Mendengar itu, tetua keempat sedikit meragukan Tanyun dan kemudian berkata, "Maaf senior, apakah Anda benar-benar seorang dewa?" Ucap dari tetua keempat Xianmen. Mendengar pertanyaan dari tetua keempat Xianmen, Tanyun pun berkata dengan marah, "Apakah dewa ini harus mengatakannya dua kali?" Ucap dari Tanyun. Lalu, setelah Tanyun berbicara, Tan Tai Zongde langsung buru-buru membungkuk dan langsung berkata, "Senior, tolong tenanglah." Ucap dari Tan Tai Zongde. Melihat Tan Tai Zongde begitu hormat, tetua keempat Lui pun buru-buru membungkuk dan berkata, "Senior, maafkan aku telah bertanya seperti itu." Dan lalu untuk Sen Subing, dia telah diberi hukuman oleh kepala sekte kita, dan kami ditugaskan untuk melaksakan perintah kepala sekte. Jadi tolong senior jangan mempersulit kami. Ucap dari tetua keempat Xianmen. Tetua keempat masih berbicara karena tetua keempat berpikir bahwa masih memiliki kepala sekte di belakangnya. Namun Tanyun secara alami mengetahui hal itu. Dan kemudian Tanyun berkata kepada tetua keempat Xianmen, "Akulah orang yang telah menyempurnakan pil kebangkitan jiwa. Jadi kalian harusnya menangkapku dan biarkan Sen Subing pergi." Ucap dari Tanyun. Mendengar ini tetua keempat langsung berkeringat dingin, dan para tetua lainnya sangat senang melihat tetua keempat Lui ditegur oleh Tanyun. Dan kemudian Tanyun kembali berbicara, "Jika saja orang yang menjaga Sen Subing menyentuh tubuh Sen Subing dengan satu jarinya saja, maka aku akan langsung membunuhnya. Cepat buka pintunya, aku akan menyembuhkan Kepala Tang secara pribadi." Ucap dari Tanyun berteriak. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Semua orang tampak ketakutan. "Senior, Kepala Tang telah didiagnosis oleh tetua kedua Sekte Suci, dan tidak ada harapan." Ucap dari Lui. "Jika masih ada sedikit nafas walaupun jiwanya telah rusak, aku akan bisa menyembuhkannya. Cepat buka pintunya." Ucap dari Tanyun. Mendengarkan perkataan Tanyun, tidak hanya para tetua yang ketakutan, tetapi juga Tan Tai Zongde,
Tang Taizongde menjadi semakin yakin bahwa Tan Yun adalah sesepuh Wang Fu Shengzong yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Oke, senior, tolong tenang, senior, tolong. Lu Yi segera membuka pintu aula. Kemudian setelah itu Tan Yun memasuki aula dengan tenang. Senior, kepala Tang ada di lantai 2. Junior akan menunjukkan jalannya, kata Lu Yi, membawa Tan Yun ke sebuah ruangan di lantai 2, dan banyak orang tua mengikuti. Senior, tolong izinkan kami ikut masuk ke dalam ruangan, karena aku ingin melihat Anda mengobati kepala Tang, ucap dari tetua keempat Lu Yi. Mendengar itu Tan Yun berkata dengan ringan, baiklah, tetapi ingat saja, jangan membuat suara. Jika kalian membuat suara, dewa ini tidak keberatan membiarkan darahmu memercik di tempat. Tan Yun ingin segera menyelamatkan Sen Subing, jadi dia segera mendorong pintu dan masuk. Setelah memasuki ruangan itu Tan Yun melihat seorang wanita berbaju hitam berbaring di sofa. Tan Yun melihat ke arah wajah cantik wanita, dan kemudian terkejut. Tan Yun terkejut karena wanita cantik yang disebut kepala Tang itu ternyata adalah wanita yang dulu pernah menyelamatkannya pada saat Tan Yun pertama kali bertemu dengan hewan peliharaannya kera iblis pembantai surga. Setelah beberapa saat, tetua kelima Xianmen yaitu seorang wanita tua berkata, "Senior, apakah kepala Tang benar-benar diselamatkan?" ucap dari tetua kelima dengan penuh harapan. Mendengar itu Tan Yun menjawab, "Jangan khawatir, aku akan memeriksanya terlebih dahulu." Tan Yun pun perlahan duduk di tepi sofa, dan segera menoleh melihat kerumunan, dan berkata, "Diam semuanya, jangan ada suara lagi." Saat kata-kata itu jatuh, Tan Yun memanipulasi indera spiritualnya dan indera spiritualnya masuk menembus ke dalam alis gadis berpakaian hitam itu, mencapai ke dalam jiwanya. Saat kesadaran spiritualnya semakin dalam, Tan Yun melihat 7 bola cahaya seukuran kepalan tangan di kedalaman jiwanya yang halus, memancarkan lingkaran cahaya yang redup. Ini adalah 3 jiwa dan 7 jiwa gadis berbaju hitam. 3 jiwa itu adalah jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Dan 7 jiwa itu adalah jiwa Tiancong, jiwa Linghui, jiwa Qi, jiwa kekuatan, jiwa-jiwa pusat, jiwa esensi jiwa, dan jiwa-jiwa pahlawan. Tan Yun menahan napas dan mulai mengamati 3 jiwa dan 7 jiwa gadis berbaju hitam itu satu per satu. Beberapa waktu telah berlalu, dan dahi Tan Yun ditutupi dengan keringat halus. Tan Yun melihat bahwa jiwa-jiwa milik kepala Tang sudah hampir rusak, dan memikirkan hal ini Tan Yun menarik nafas dalam-dalam, dan Tan Yun berpikir hanya bisa melakukan cara berbahaya untuk menyelamatkannya. Setelah berpikir Tan Yun pun berkata, "Gadis Tang, jangan takut, lelaki tua ini ada di sini untuk menyelamatkanmu." Tan Yun menundukkan kepalanya sambil merasakan 3 jiwa dan 7 jiwanya dengan indera spiritualnya. Bibirnya menempel di telinga gadis berok hitam itu, dan berkata dengan lembut, "Jika Anda dapat mendengar kata-kata lelaki tua ini, maka kendalikan 3 jiwa dan 7 jiwa, dan berikan beberapa pesan kepada lelaki tua ini," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berbicara, 3 jiwa dan 7 jiwa milik kepala Tang tetap tidak berubah. "Gadis Tang, jangan putus asa dan jangan serahkan hidupmu begitu saja. Bisakah kamu mendengar kata-kata lelaki tua ini?" ucap Tan Yun dengan lembut berbisik ke telinga kepala Tang. Dan setelah beberapa saat Tan Yun akhirnya menyadarinya bahwa jiwa kehidupan kepala Tang sedikit berfluktuasi. Jiwa kehidupan adalah jiwa yang paling penting di antara 3 jiwa dan 7 jiwa. Jika jiwa kehidupan dihancurkan, maka orang itu pasti akan mati. Dan jika jiwa-jiwa lain dihancurkan, mereka mungkin hanya akan menjadi gila dan tidak bisa bergerak, tetapi mereka tidak akan pernah mati sepenuhnya. Merasakan fluktuasi samar dalam kehidupan dan jiwa kepala Tang, hati Tan Yun menegang. Dan dia memanggil lagi, "Gadis Tang,
Lelaki tua ini ingin memasuki 3 jiwa dan 7 jiwamu, dan memeriksanya. Hanya dengan cara ini kamu bisa diselamatkan. Apakah Anda mendengar ucapanku? Ucap dari Tanyun. Dan setelah berbicara, Tanyun merasakan jiwa kehidupan, dan ada sedikit fluktuasi. Karena kamu mendengarnya, maka kamu harus melakukan apa yang dikatakan orang tua ini. Tanyun berbisik lagi kepada kepala Tang, orang tua ini akan memasuki 3 jiwa dan 7 jiwamu. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Kamu tidak boleh menolaknya. 3 jiwamu dan 7 jiwamu rusak sekarang, dan kamu akan mati seketika, dan jiwamu akan lenyap. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Ucap dari Tanyun. Setelah itu, tiba-tiba, Tanyun merasakan fluktuasi samar jiwa kehidupan lagi. Dan untuk berjaga-jaga, Tanyun menegaskan, jika Anda mendengarnya dengan jelas, hidup dan jiwa Anda akan berfluktuasi 2 kali berturut-turut untuk memberitahu orang tua ini bahwa masalah ini adalah tentang hidup Anda. Jadi Anda jangan gegabah, ucap dari Tanyun. Setelah Tanyun berbicara, ada 2 fluktuasi dalam hidup dan jiwa. Bagus, sekarang kamu menyerah untuk penolakan. Sekarang lelaki tua ini akan masuk. Suara Tanyun baru saja jatuh. Dia mengubah energi spiritualnya menjadi setipis sutra, dan dengan lembut masuk ke dalam jiwa surgawi, dan mulai mengamati. Tanyun mengendalikan kesadaran spiritualnya lalu memasuki 3 jiwa dan 7 jiwa, seperti jiwa bumi dan jiwa kehidupan. Semuanya gelap gulita seperti tinta, tanpa sedikit pun fluktuasi vitalitas. Tanyun menyadari bahwa semua jiwanya rusak, dan ini adalah luka yang serius. Tanyun memikirkan hal ini, mengambil napas dalam-dalam, melihat ke belakang ke arah para tetua dan kemudian bertanya, di mana gadis Tang terluka? Tanya dari Tanyun. Melapor kepada senior, kepala suku terluka setelah kembali dari meteorit Canyon lebih dari setahun yang lalu, ucap dari tetua kelima berkata dengan jujur. Itu adalah waktu ketika para murid luar melakukan ujian, ucap dari Tanyun mengerutkan kening. Ya, senior, penatua kelima berkata lagi. Setelah bertanya, Tanyun pun berpikir bahwa kepala Tang terluka bukan disebabkan oleh monster, tetapi kepala Tang terluka karena formasi yang dibuat oleh Tanyun dulu. Karena kepala Tang memaksa memasuki formasi yang dibuat Tanyun, akhirnya kepala Tang terluka. Setelah berpikir Tanyun bertanya lagi kepada para tetua, apakah orang-orang yang kembali dari meteor God Canyon dengan gadis Tang juga terluka? Tanya dari Tanyun. Saya juga pergi ke Meteorite Canyon untuk menjelajah. Dan setelah kembali, 9 kepala semuanya terluka dengan tingkat yang berbeda-beda, hanya kepala Tang yang paling terluka. Tetua kelima berkata tanpa ragu-ragu. Apakah kepala suku lainnya sudah pulih dari luka mereka? Tanyun kembali bertanya. Melaporkan kepada senior. Para pemimpin lainnya pulih setelah 1 atau 2 bulan setelah kembali ke sekte. Jawab dari tetua kelima, oh begitu, ucap dari Tanyun kembali. Tanyun tahu betul bahwa formasi surgawi 1.000 naga terlarang yang Tanyun dirikan memang memiliki kekuatan untuk melukai 3 jiwa dan 7 jiwa. Dan setelah memikirkan hal ini, Tanyun langsung mengubah energi spiritualnya menjadi gelembung-gelembung, dan menunjukkan jarinya ke arah gelembung spiritual itu. Dan tiba-tiba sebuah formasi besar muncul, di tengah-tengah ruangan. Semua tetua yang melihat ini pun terkejut, meskipun para tetua tidak mengetahui formasi ini. Tetapi para tetua yakin bahwa formasi ini adalah formasi legenda yang telah lama hilang. Pada saat ini, Tanyun terus mengalirkan energi spiritualnya ke arah formasi tersebut. Lalu Tanyun pun berteriak, ribuan naga menghancurkan formasi terlarang pergilah, ucap dari Tanyun. Lalu formasi itu langsung bergerak ke arah kepala Tang. Lalu Tanyun pun menopang kepala Tang ke tengah-tengah formasi.
Kepala Tang pun tiba-tiba mengapung di tengah-tengah formasi. Dan formasi itu melahap semua larangan di dalam tubuh Kepala Tang dengan cepat. Dan setelah beberapa saat jiwa-jiwa milik Kepala Tang akhirnya terlepas dari semua larangan. Melihat kejadian ini, Tanyun akhirnya menghela nafas lega. Dan Tanyun menjentikan jarinya. Dan formasi naga pun langsung runtuh. Dan tubuh Kepala Tang yang melayang di udara perlahan jatuh. Dan sebelum jatuh Tanyun pun meraih tubuh Kepala Tang dan langsung meletakkan tubuh Kepala Tang dengan lembut ke sofa. Dan Tanyun langsung memeriksa denyut nadi Kepala Tang. Merasakan denyut nadi Kepala Tang. Akhirnya Tanyun merasa senang di dalam hatinya. Kemudian setelah itu Tanyun melihat ke arah para tetua. Dan berkata, "Jangan khawatir, Kepala Tang akan segera bangun dalam waktu 1 jam," ucap dari Tanyun. Mendengar itu, para tetua pun terkejut. "Senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan kepala untuk pulih sepenuhnya?" tanya dari penatua kelima. "Setelah dia bangun, dewa ini akan membuat diagnosis lain untuknya," ucap dari Tanyun. Dan Tanyun bertanya kepada tetua kelima, "Siapa namamu?" Tetua kelima buru-buru menjawab, "Nama junior adalah Chen Suiwei," jawab penatua kelima penuh hormat. "Suiwei, kamu pergi dan bawa Subing ke sini sekarang. Dan bawa Zhou Wuyun juga ke depan dewa ini." "Baik senior, junior akan segera pergi," jawab dari Chen Suiwei. "Senior, bisakah Kepala Tang benar-benar bangun?" Tantai Zongde bertanya sambil tersenyum. "Itu tentu saja," jawab dari Tanyun. Lalu 1 jam pun telah berlalu. Bulu mata panjang gadis berbaju hitam itu sedikit berkibar. Dia membuka matanya yang indah, melihat kamar kerja yang sudah dikenalnya. Dan sebuah suara lemah terdengar, "Apakah aku sedang bermimpi?" ucap dari Kepala Tang. "Kamu tidak sedang bermimpi, kamu masih hidup," kata Tan Yun sambil tersenyum. "Kaulah yang menyelamatkanku, kan?" Senyum tipis muncul di wajah cantik Kepala Tang. "Yah, itu dewa," kata Tan Yun. "Terima kasih, senior, junior adalah Tang Xinying. Aku benar-benar berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan hidupku." Suara Kepala Tang sangat lemah. Dan Kepala Tang berusaha untuk bangun, tetapi kepala masih tidak bisa bergerak. Kepala Tang menatap ke arah Tanyun dan langsung meneteskan air matanya. Karena Kepala Tang sangat bersyukur telah bisa diselamatkan. "Kepala, syukurlah Anda masih hidup. Kamu telah membuat kami takut setengah mati," ucap dari para tetua. "Semuanya, jangan khawatir," jawab dari Kepala Tang. Kemudian para tetua membungkuk ke arah Tanyun dan berterima kasih kepada Tanyun. Semua tetua sangat senang melihat pulihnya Kepala Tang, terkecuali tetua keempat yang tidak senang melihat Kepala Tang pulih. Tetua keempat berharap Kepala Tang akan mati. Tetapi harapan tetua keempat telah digagalkan oleh Tanyun. Kini tetua keempat hanya bisa berpura-pura terlihat senang di hadapan semua orang padahal di dalam hatinya sangat kesal. Dan pada saat para tetua membungkuk ke arah Tanyun, Tanyun pun berkata, "Bangunlah kalian semua," ucap dari Tanyun. Para tetua kemudian menjawab, "Terima kasih senior," ucap dari para tetua. Kemudian Kepala Tang bertanya kepada Tanyun, "Siapakah Anda sebenarnya?" tanya dari Kepala Tang. "Aku adalah guru dari Subing," jawab dari Tanyun. Mendengar itu, Kepala Tang melirik ke sekitar ruangan, tetapi melihat bahwa tidak ada Sen Subing dan tetua kedua di ruangan ini. Pada saat Kepala Tang dalam keadaan koma beberapa bulan yang lalu, Kepala Tang mendengar bahwa kepala sekte akan mengeksekusi tetua kedua dan menguburkan Sen Subing bersamanya. Pada saat ini, mata Kepala Tang cemas dan air mata mengalir di matanya. "Penatua kedua dan Subing, di mana kalian?" ucap dari Kepala Tang. Lu Yi melangkah maju dan berkata, "Penatua kedua salah mendiagnosis bahwa hidup dan jiwamu telah rusak, dan telah dieksekusi oleh kepala sekte dan untuk Subing. Tetua kelima sedang membawanya ke sini."
ucap Lui. Apa penatua kedua meninggal? Air mata menggenang di mata kepala Tang. Akulah yang melibatkannya. Dia seperti saudara perempuan bagiku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ucap dari kepala Tang sambil menangis. Kepala, jangan sedih. Para tetua merasa sedikit sedih ketika mereka memikirkan adegan tetua kedua bersikap baik kepada orang-orang. Gadis Tang, sudahlah jangan terlarut dalam kesedihan. Kamu masih terluka sekarang, ucap dari Tanyun. Ya, baiklah senior, junior ini mengerti, ucap dari kepala Tang. Lalu setelah Tanyun berbicara, tetua kelima pun muncul dengan membawa seorang gadis koma berlumuran darah. Melihat itu, Tanyun pun berteriak, Subing. Tanyun pun bergegas memeluk Subing. Pada saat ini, Sen Subing terlihat mengerikan. Ada bekas berdarah di seluruh wajah dan tubuhnya. Dia dalam keadaan koma, dan wajahnya yang dipenuhi bekas cambuk menunjukkan rasa sakit, dan alisnya berkerut erat, seolah-olah dia menderita siksaan tanpa akhir. Subing, muridku, siapa yang menyakitimu seperti ini? Ucap dari Tanyun sambil meneteskan air matanya. Mata Tanyun merah dan dia meraung. Suaranya melampiaskan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Raungan itu membuat para tetua dan Tantai Zongde di ruangan terkejut. Terlebih lagi, Zhou Yun, yang berdiri di luar pintu, menggigil, matanya ketakutan. Penatua kelima, ucap dari kepala Tang menatap tetua kelima dengan marah, dan berkata dengan suara gemetar, binatang mana yang melakukannya? Tanya dari kepala Tang. Laporkan kepada kepala suku. Tetua ketiga yang memukulinya, jawab dari tetua kelima. Di mana dia sekarang? Ucap dari kepala Tang. Mata indah kepala Tang mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Kepala, tenangkan amarahmu. Pada saat ini, Zhou Yun melompat dari pintu dengan ekspresi gemetar dan panik, dan berlutut di depan sofa. Kepala, bawahan ini salah. Zhou Yun berteriak. Bawahan ini melihat bahwa pil obat yang disediakan oleh Sen Subing telah merugikan Anda. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Itu sebabnya saya melakukan ini. Lalu pada saat ini, Tanyun berkata dengan marah, Zhou Yun, pil kebangkitan jiwa yang disempurnakan oleh dewa ini bukanlah racun bagi gadis Tang, karena gadis Tang memang jiwa kehidupannya hampir rusak dan pada saat yang sama, 2 jiwa lainnya dan 7 jiwa, mereka ikut rusak. Kamu benar-benar bodoh. Kamu memiliki status yang tinggi tapi kamu benar-benar tidak bodoh, ucap Tanyun dengan marah. Tanyun memandang Zhou Yun dengan marah, dan berkata, seret dan bunuh dia. Kepala, selamatkan hidupku, ucap Zhou Yun tampak ketakutan, lalu berbalik untuk melihat Lui, dan memohon, penatua keempat, selamatkan aku. Selamatkan aku, ucap Zhou Yun. Lui menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan membungkuk kepala. Tetua ketiga telah melatih murid yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan telah bekerja keras, tolong lepaskan dia. Selain itu, Sen Subing juga dia tidak mati. Dia hanya menderita beberapa luka ringan saja, ucap dari Lui. Mendengar kata-kata Lui, amarah Tanyun meledak dan berkata, bajingan tua, apakah kamu mencoba mencari kematian? Ucap dari Tanyun dengan marah. Maaf senior, junior ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, tidak mudah bagi kita untuk mengolah seorang tetua dari sekte kita. Bahkan jika tetua ketiga bersalah, dia tidak seharusnya mati. Ucap dari Lui. Ya, itu benar senior, ucap Zhou Yun sambil berlutut di depan Tan Yun dan memohon belas kasihan. Ini adalah kesalahan junior karena telah menghukum muridmu. Kamu dapat menghukum junior sebanyak yang kamu mau. Mohon maafkan junior, ucap dari Zhou Yun. Pada saat ini, Tanyun ingin sekali bertindak, tetapi jika sekarang Tanyun bertindak,
maka identitas Tanyun akan terungkap. Jadi Tanyun tidak melakukan hal ceroboh saat ini. Karena Tanyun tidak bisa bertindak sekarang, Tanyun pun berkata kepada kepala Tang. Gadis Tang, aku tidak peduli apapun, ini adalah masalahmu, dan terserah kamu untuk memutuskannya. Tetapi kamu juga harus memberikan penjelasan kepada dewa ini, ucap dari Tanyun. Baik senior, ucap dari kepala Tang. Kepala Tang Sinying sebenarnya tahu bahwa hanya Lui yang menantikan jabatannya setelah kematiannya. Dalam suaranya yang lemah, ada suara tegas. Apa yang dikatakan kepala suku ini tidak akan pernah ditarik kembali. Dan tidak ada yang harus memohon belas kasihan. Penatua kelima, segel kolam spiritual Zuwuyun lalu serahkan kepada senior, ucap dari kepala Tang. Mendengar itu tetua kelima Xianmen tiba-tiba mendorong telapak tangan, dan kekuatan spiritual menembus alis Zhou Wuyun tanpa peringatan. Zhou Wuyun lumpuh di tanah dan berteriak, maafkan aku, maafkan aku. Penatua keempat, tolong selamatkan aku. Lalu pada saat ini, Sen Subing, yang berada di pelukan Tanyun, perlahan membuka matanya, dan pandangan kaburnya berangsur-angsur menjadi jelas. Ketika dia melihat Tanyun, dia menangis, guru, guru. Anda akhirnya di sini. Murid sangat merindukan guru, ucap dari Sen Subing. Tanyun memandang Sen Subing, hatinya hancur. Dia mengulurkan tangan dan membelai pipi Sen Subing, dan berkata dengan lembut, murid yang baik, maafkan guru karena telah datang terlambat. Beritahu guru apa yang telah kamu alami, ucap dari Tanyun. Guru, Zhou Wuyun, terus menggertak murid ini. Dan murid terus menolak untuk patuh. Jadi dia menyiksa murid ini dalam setengah tahun penuh. Sen Subing menangis lemah. Dan berkata kembali, murid ini ingin pulang. Murid ingin cepat kembali ke istana Bingking, ucap dari Sen Subing. Begitu kata-kata ini keluar, tetua kelima dengan marah menunjuk Zhou Wuyun. Dan berkata dengan dingin, kamu bajingan. Kamu benar-benar pantas mati. Penatua kelima Chen Suiwei sebenarnya adalah mantan guru Sen Subing ketika dia masih menjadi penetua ke-6 di divisi pil pintu dalam di masa lalu. Dan pada saat ini, dia mendengar bahwa Zhou Wuyun seperti ini, dan dia ingin menyentuh Sen Subing dengan segenap hati nuraninya. Dia membungkuk dan menamparkan wajah Zhou Wuyun, hal-hal yang menjijikkan. Kamu harus mati. Ucap dari tetua kelima Xianmen, dan para tetua lainnya pun ikut menamparkan tetua ketiga Zhou Wuyun. Melihat adegan ini, Lui tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lui hanya bisa diam saat ini. Mendengar perkataan Sen Subing, Tanyun sangatlah marah. Tanyun langsung menyeret Zhou Wuyun keluar pintu. Tanyun meminjam pedang kepada Tantai Zhongde. Dan Tanyun pun memotong kaki dan tangan Zhou Wuyun dan mengakhirinya dengan memenggal kepala Zhou Wuyun. Melihat adegan ini yang sangat kejam ini, para tetua Xianmen sangat ketakutan, dan tidak berani berbicara sedikit pun. Setelah itu Tanyun melirik ke arah Lui dan Tanyun tahu bahwa dengan sikap Lui, dia bukanlah orang yang baik. Kemudian setelah itu Tanyun mengajak kepala Tang untuk ikut bersama Tanyun ke istana Bingking untuk menerima pengobatan. Tanyun mengerti jika saja kepala Tang dibiarkan tinggal di Xianmen dan Mai, itu akan berbahaya. Jadi Tanyun mengajaknya untuk tinggal di istana Bingking sementara waktu. Setelah mengajak kepala Tang, akhirnya kepala Tang pun setuju. Dan selama kepala Tang pergi, semua urusan di Xianmen dan Mai diserahkan kepada tetua kelima Xianmen. Dan kemudian setelah itu Tanyun bersama Sen Subing, Tantai Zhongde dan kepala Tang pun pergi melewati lubang teleportasi yang mengarah ke rumah lelang. Dan setelah beberapa saat akhirnya tiba di rumah lelang. Setelah tiba, Tanyun pun berkata kepada Tantai Zhongde, Tetua De, terima kasih karena kamu telah bekerja keras hari ini. Ucap dari Tanyun. Jangan terlalu sopan senior, aku sangat senang bisa bekerja sama dengan Anda.
dan juga senior. Sebenarnya selain ahli alkemia, Anda juga adalah ahli formasi. Anda benar-benar sangat hebat, ucap dari Tang Taizongde. Mendengar itu Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, Penatua De, Sen King Feng dari kebun herbal Lingshan sangat mengkhawatirkan Su Bing. Bagaimana kalau kita bertransaksi di Aula Abadi Bingking, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memegang Sen Su Bing di tangan kirinya dan Tang Xinying di tangan kanannya. Dan segera, mereka berempat melewati formasi teleportasi, menuju ke Gunung Abadi Bingking. Ketika susunan teleportasi Gunung Abadi Bingking berkedip, Sen King Feng dan Sen Wende, yang sedang menunggu di luar istana Bingking, tiba-tiba melihat ke belakang. Itu nona kita, ucap dari Dia Ken Sen, dan Sen Wende. Melihat itu Dia Ken Sen dan Sen Wende bergegas berlutut ke arah Tan Yun dan berkata, Terima kasih senior, karena telah menyelamatkan nona kami, ucap dari Dia Ken Sen. Dan Sen Wende, bangunlah. Jangan terlalu sopan, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu pun mereka berdua kembali berdiri, dan melihat bahwa ada kepala Tang di pangkuan Tan Yun. Mereka berdua kemudian membungkuk memberi hormat kepada kepala Tang. Setelah itu Tan Yun langsung bergegas masuk ke auli istana, dan naik ke lantai kedua, untuk mengistirahatkan Sen Subing dan kepala Tang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.